doa yang Allah kabulkan untuk Husain radhiyallahu an. Saat itu Husain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, "Binasalah kalian, Allah akan membalas kalian dan Allah akan melindungi aku, keluargaku di dunia dan di akhirat kelak. Dan kalian akan memukul memukul tubuh-tubuh kalian, wajah-wajah kalian, bahkan kalian juga akan menumpahkan darah kalian sendiri." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita ada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di benak kita tentang bulan Muharram? Pasti yang kita ingat adalah bulan Hijriyah, awal mula bulan Hijriyah. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Kemudian yang ada di benak kita adalah Muharram. Kita ingat bagaimana kisah yang sangat luar biasa, kisah yang sangat memilukan, yakni kisah pembantaian Husain radhiyallahu an, cucu Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang salah kaprah tentang bagaimana memahami kisah ini. Akhirnya ada pihak, yakni orang-orang Syiah, menganggap Ahlus Sunnah yang harus bertanggung jawab atas kematian Husain radhiyallahu an. Yang semestinya adalah dalam kisah yang sesungguhnya yang harus bertanggung jawab adalah orang-orang Syiah itu sendiri yang sudah membantai Husain radhiyallahu an. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana sejarah terbunuhnya Husain radhiyallahu an di tanah Karbala oleh orang-orang Kufah yang ada di Irak, hampir 5.000 orang yang dia membantai Husain radhiyallahu an. Bulan Muharram yang paling memilukan adalah kisah bagaimana terbunuhnya Husain radhiyallahu an, yakni di Asyura, Yaumul Asyura. Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Saat itu Husain radhiyallahu an dibantai, bahkan dibunuh, bahkan di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Husain dipotong lehernya dan kematiannya pun dilempar tombak. Menariknya adalah orang-orang Syiah justru dengan bangganya mengatakan Ahlus Sunnah yang harus bertanggung jawab atas kematian Husain. Banyak orang yang termakan dengan cerita ini. Banyak orang yang nggak tahu tentang sejarah yang sesungguhnya. Akhirnya adalah yang mereka akhirnya menghayati bagaimana pembantaian Husain yang dibantai oleh Ahlus Sunnah. Bagi mereka mengatakan hal itu, saya ingin sampaikan bahwasanya di saat itu Kufah, salah satu kota di Irak, sedang dipimpin oleh khalifah yang bernama Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ada di Syam, sedang ada di Syam. Tapi menariknya adalah 4.000 orang Kufah yang ada di Irak menginginkan agar Husain menjadi pemimpin mereka. Akhirnya mereka mengirimkan surat kepada Husain yang ada di Mekah. Hampir 500 surat sampai kepada Husain. Lebih kurang bahasanya, Husain datang kemari, kita akan berbaiat kepadamu ya Husain. Kita ingin menjadikan engkau sebagai pemimpin kami. Padahal di saat itu Yazid bin Muawiyah adalah sebagai pimpinan atau kekhalifahan yang ada di Irak. Akhirnya sampailah surat 500 jumlahnya di kota Mekah. Husain membaca surat itu. Husain nggak terlalu yakin akan ajakan berbaiat kepada orang-orang yang ada di Kufah untuk dijadikan sebagai pemimpin. Akhirnya Husain melihat surat-surat yang masuk kepada dirinya, dan ketika surat-surat itu ada di dalam dirinya Husain, dibaca oleh Husain, Husain masih ragu dengan isi surat itu dan diutuslah sepupunya, yakni Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil adalah ponakan dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 500 surat masuk ke Husain di Mekah, kiriman dari kota Kufah yang mereka ingin menjadikan Husain sebagai pemimpin mereka, berbaiat kepada Husain,
Akhirnya Muslim bin Aqil diutus. Menarik, ketika Muslim bin Aqil sampai di kota Kufah, yakni Muslim bin Aqil disambut sama Hani bin Urwah. Bermalam di rumahnya Hani bin Urwah. Tapi menariknya adalah Yazid tahu kedatangan Husain atas permintaan penduduk kota Kufah yang ada di Irak saat itu. Yazid memerintahkan Ubaidullah bin Ziyad untuk menemui Husain radhiyallahu an di rumahnya Hani bin Urwah. Terus berlangsung untuk menemui Muslim bin Aqil yang ada di rumahnya Hani bin Urwah. Tapi yang menjadi persoalannya adalah Muslim bin Aqil diutus oleh Husain radhiyallahu an dari Makkah untuk mendatangi kota Kufah yang ada di Irak. Tapi menjadi pertanyaan sederhana adalah sambutan penduduk Kufah terhadap Muslim bin Aqil yang tahu adalah sosok yang diutus sama Husain, tapi justru dikepung oleh pasukannya Ubaidullah bin Ziyad. Setelah dikepung, apa yang terjadi? Akhirnya Muslim bin Aqil dihukum mati, ditangkap dan dihukum mati. Tapi ada permintaan dari Muslim bin Aqil mengatakan kepada kepada Ubaidullah bin Ziyad saat itu, sebelum engkau menghukumku, membunuhku, maka izinkan aku menulis surat untuk Husain. Akhirnya Muslim bin Aqil kirim surat ke Husain, ya Husain, penduduk Kufah ini semua penipu, pendusta. Mereka menginginkan kau datang kemari untuk berbaiat kepadamu, tapi yang terjadi adalah mereka justru membunuhku. Ingat bagaimana pesan dari ayahmu Ali bin Abi Thalib yang benci terhadap penduduk Kufah. Bayangin, Ali bin Abi Thalib pun marah terhadap penduduk Kufah. Nah, di saat itu kondisi yang memilukan antara sahabat Nabi Muhammad SAW, karena di antara mereka melarang agar Husain untuk tidak pergi ke Kufah, yakni Irak. Antara lain adalah Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, yang Abdullah bin Umar pun menangis sampai mengatakan bahwasanya, wahai Husain, aku serahkan pada Allah agar Allah menjagamu dari pembunuhan. Karena feeling para sahabat Nabi Muhammad SAW ini sangat luar biasa, merasakan akan ada sesuatu yang terjadi pada diri Husain. Kenapa? Karena Muslim bin Aqil saja yang menjadi utusannya Husain untuk datang ke Kufah, yang mereka ingin berbaiat kepada Husain, tapi justru dibunuh. Apalagi Husain sendiri yang datang. Luar biasa. Inilah liciknya orang-orang Syiah. Ketika Husain sampai di Kufah, kemudian Ubaidullah bin Ziyad memerintahkan untuk menghalangi Husain agar tidak masuk ke Kufah. Yakni dikirimlah utusan oleh Ubaidullah bin Ziyad, kemudian sampailah Husain di Al-Qadisiyah. Nah, ketika Husain di Al-Qadisiyah, kemudian pasukan Kufah sudah berkumpul 1000 orang. Yang akhirnya Husain pun mengatakan kepada mereka, celakalah kamu dan pergilah kamu dari sini. Dan celakalah kamu beserta ibumu, pergi kamu dari sini. Kemudian yang mendengarkan itu Al-Hurru bin Yazid At-Tamimi. Dia menganggap bahwasanya kalau kau orang lain mengatakan hal seperti ini, maka kau bisa aku bunuh. Tapi karena engkau dan ibumu adalah seorang yang mulia, wanita yang mulia, yakni Fatimah radhiyallahu anha, jadi nggak mungkin aku mengatakan ini kepadamu, wahai Husain. Akhirnya Husain terus berjalan, sampailah Husain di daerah Karbala. Karb bencana, bala, kab musibah, karbun musibah, bala bencana. Husain bertanya, tempat apa ini? Ini adalah Karbala. Kab merupakan musibah, bala ini bencana. Akhirnya mulailah Husain dikepung oleh penduduk Kufah yang dia di sana sudah berkumpul 4.000 pasukan. Bayangin, Husain berjumlah 73 orang dan mereka ada 4.000 pasukan. Jumlah yang gak seimbang. Akhirnya perseteruan sangat luar biasa. Bahkan kondisi yang sangat bersih tegang yang kita nggak bisa gambarkan bagaimana ada seorang cucu Nabi Muhammad SAW
cucu yang paling disayang oleh Rasulullah SAW, yang saat itu adalah puncak di mana Husain akan mengalami syahid oleh penduduk Kufah yang mereka menyerang Husain. Akhirnya setelah mereka berkumpul, ada seorang yang bernama Ammar bin Dzul Jaushan. Dia melemparkan tombaknya ke tubuh Husain, dan setelah Husain mati, baru di situ menurut riwayat Husain digorok lehernya atau dipenggal lehernya. Bayangin, setelah mereka membunuh Husain, setelah mereka menghabisi 73 yang bersama Husain, mereka cuci tangan. Ini adalah sifat-sifat orang munafik. Ini adalah sifat kekufuran orang-orang Syiah yang ketika mereka membunuh Husain dan membunuh yang bersama Husain juga, ini adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW, zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka setelah membunuh cuci tangan. Mereka langsung menuding dengan mengatakan Yazid bin Muawiyah yang harus bertanggung jawab atas kematian Husain radhiyallahu an di tanah Karbala. Menarik sekali. Kenapa? Saya ingin sampaikan ada nama-nama yang dibunuh yang ikut bersama Husain radhiyallahu an adalah yang saat itu bersama Husain menuju Kufah. Pertama, ada anak-anak dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama Abu Bakar, Muhammad, Utsman, Ja'far dan Abbas. Dia yang ikut mati terbunuh bersama Husain radhiyallahu an. Kemudian ada anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib, yakni Akbar dan Abdullah. Terus ada anaknya Hasan bin Ali, yakni Abu Bakar, Abdullah, Qasim. Terus ada anak-anak Aqil bin Ali bin Abi Thalib, Ja'far, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah bin Muslim bin Aqil. Kemudian ada juga anak dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, yakni Aun dan Muhammad. Menarik. Ini ada anaknya Muslim bin Aqil yang ikut. Awalnya memang Husain tidak ingin berangkat ke Kufah atas permintaan sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi Muslim bin Aqil, anak dari Muslim bin Aqil mengatakan, berangkatlah, balaslah atas perlakuan mereka kepada ayahku, yakni Muslim bin Aqil yang mati terbunuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya punya kain kafannya orang-orang Syiah. Nanti saya akan perlihatkan dan saya sampaikan kepada semua teman-teman bahwasanya kain kafannya orang Syiah itu di muka depannya itu ada tulisan doa Jaushanil Kabir. Maksudnya apa? Kok mereka mengatakan doa Jaushanul Kabir? Kalau kita ingat sejarah bagaimana Jaushan ini adalah yang tadi saya sampaikan, Ammar bin Dzul Jaushan yang membunuh Husain radhiyallahu an. Tapi kenapa nama ini diagungkan? Berarti ada penyimpangan sejarah, berarti ada sebuah kebenaran yang ditutupi oleh orang-orang Syiah yang mereka di tanggal 10 Muharram di hari Asyura yang mereka mengatakan saya akan membalas siapa yang membunuh Husain, dengan ratapannya, dengan kondisi yang seakan-akan begitu sedih, dengan seakan-akan pedih tatkala Husain mati terbunuh, padahal mereka lah orang-orang Syiah yang sudah membunuh Husain radhiyallahu an. Makanya di kain kafannya tertulis doa Jaushanil Kabir, ada tulisan hadiah Karbala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama kita berdoa pada Allah, semoga Allah laknat Syiah dan pasukan-pasukannya. Semoga Allah masukkan mereka dan kumpulkan mereka bersama Baba Syaja'ah yang dikatakan oleh mereka adalah orang yang berani. Siapa? Dia adalah Baba Syaja'ah atau Abu Lu'lu'ah, Ferus al-Majusi yang sudah membunuh Umar radhiyallahu an, yang ditusuk di saat waktu subuh. Tapi orang-orang Syiah justru berziarah ke makamnya, ke Abu Lu'lu'ah, sambil mengatakan kita berharap dikumpulkan bersama Baba Syaja'ah. Ketahuilah mereka akan berkumpul di neraka Jahannam. Taib, sahabat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya ada kain kafan khusus untuk orang-orang Syiah. Menariknya adalah di kain kafan ini bertuliskan dengan kalimat doa Jaushanil Kabir. Saya sampaikan bahwasanya siapa yang membunuh Husain radhiyallahu an, Husain mati di tanah Karbala, yang ketika Husain datang kemudian disambut, bukan sambut kehangatan, tapi justru disambut dengan sambutan yang sangat memilukan bagi kita semua, yakni yang saat itu dipimpin sama Ubaidullah bin Ziyad, dan kemudian ada Al-Hurru Ziyad At-Tamimi juga ikut andil di dalam pembunuhan Husain. Namun saat itu ketika pasukan mereka berkumpul di tanah Karbala, nggak ada satupun yang mau melemparkan tombaknya kepada Husain, karena masih memikirkan itu kan cucunya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada seorang yang bernama Amr bin Jaushan yang dia melemparkan tombaknya sampai akhirnya Husain radhiyallahu an mati dalam kondisi yang sangat memilukan bagi kita semua. Tapi kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya menariknya adalah sifat orang-orang Syiah dari dulu sampai sekarang adalah mereka ketika melakukan sebuah kerusakan, pembantaian, pembunuhan yang mereka lakukan, mereka dengan mudahnya bercuci tangan, menghilangkan jejaknya, sampai akhirnya mereka menuduh Yazid bin Muawiyah yang harus bertanggung jawab atas kematian Husain. Kenapa? Karena saat itu Yazid menjadi khalifah yang ada di Kufah. Yang saat itu Yazid sedang pergi ke Syam. Nah, di kesempatan ini saya ingin kasih lihat dengan jelas, saya punya kain kafan yang orang Syiah. Coba perhatikan kain kafan orang Syiah. Ini ada tulisan doa Jaushanil Kabir. Di sebelah sini ada tulisannya hadiah, di sini ada tulisannya Karbala. Ternyata memang subhanallah luar biasa sekali mereka. Mereka sudah siapkan ini sedemikian rupa, dan mereka ingin ingatkan kepada kaum Syiah laknatullah alaihim bahwasanya kain kafannya pun harus bertuliskan ini Jaushan. Bagi kita yang tahu kisah sebenarnya, bagi kita yang paham akan sejarah, fakta sejarah membuktikan bahwasanya Jaushan adalah pembunuh Husain. Tapi kenapa harus ditaruh di kain kafan ini? Ini salah satu bukti bahwasanya kekafiran mereka. Ini salah satu bukti penghinaan mereka kepada kita, bahkan kepada ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kain kafan ini juga ada tulisan-tulisannya. Coba kita perhatikan. Mereka sengaja tulis ini. Ternyata di sini ada surah Yasin, ada surah Al-Mulk, kemudian ada surah Ad-Dukhan, ada ziarah Asyura, kemudian ada ziarah Arba'in. Ini dituliskan di kain kafan ini. Menarik teman-teman semua, ya. Dan ini ada tulisan yang begitu banyaknya, lengkap dengan kalimat di awalnya doa Jaushanil Kabir. Saya teringat bagaimana ketika orang-orang Syiah laknatullah alaihim, mereka berziarah datang ke makamnya Fairuz al-Majusi. Siapa dia? Dia disebut sebagai Abu Lu'lu'ah. Siapa dia? Orang-orang Syiah mengatakan Baba Syaja'ah, Baba yang pemberani. Kenapa? Dia adalah yang menusuk Umar radhiyallahu an sampai akhirnya Umar terbunuh di waktu subuh. Dan mereka orang-orang Syiah berdoa di makamnya Baba Syaja'ah, Abu Lu'lu'ah, Fairuz al-Majusi. Mereka berharap agar Allah kumpulkan mereka bersama Abu Lu'lu'ah. Tinggal kita aminkan. Pun di kain kafan ini menggambarkan bahwasanya orang-orang Syiah pun berharap Allah kumpulkan bersama Jaushan. Siapa Jaushan? Amr bin Jaushan. Dia adalah pembunuh Husain radhiyallahu an dan juga pembunuh dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas siapa yang memusuhi ahlul bait, siapa yang memusuhi zuriatnya Nabi Muhammad SAW, bukan kita ahlus sunnah, bukan. Tapi mereka lah orang-orang Syiah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Asyura ini kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa melaknat mereka, keturunan-keturunan mereka. Yang mereka lakukan
dengan mereka membantai dirinya, menusuk-nusuk dirinya dengan pedang kepalanya. Ini adalah salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah, doa yang Allah kabulkan untuk Husain radhiyallahu an. Saat itu Husain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, binasalah kalian, Allah akan membalas kalian dan Allah akan melindungi aku, keluargaku di dunia dan di akhirat kelak. Dan kalian akan memukul memukul tubuh-tubuh kalian, wajah-wajah kalian, bahkan kalian juga akan menumpahkan darah kalian sendiri. Kita lihat dan kita saksikan bersama bahwasanya hari Asyura adalah hari penyiksaan bagi orang-orang Syiah terhadap dirinya sendiri. Bahkan ribuan orang pun mati hina dalam melakukan pembantaian dirinya sendiri yang mereka meratapi atas kepergian Husain yang begitu tragis, yang begitu memilukan. Padahal mereka sendirilah yang sudah membunuh Husain radhiyallahu an dari tangan mereka untuk pembantaian di hari Asyura di tanah Karbala. Kita aminkan ini dan sampai yaumul akhir kelak Syiah akan senantiasa diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah siapkan azab yang begitu pedih di dalam neraka jahanam. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.